Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya masih ada di pos pengamatan Merapi Babadan. Saya akan mencoba terbang lagi ke Gunung Merapi untuk memantau perkembangan situasi terkini kondisi kubah lava barat daya. Kondisi cuaca saat ini relatif mendung, namun visibilitas cukup baik. Gunung Merapi masih terlihat jelas dari pos Babadan dan tidak ada awan yang nampak di bagian lereng ya. Oke, buat yang pertama kali lihat channel ini atau lihat video ini, gak ada salahnya subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Saya banyak membuat video tentang Gunung Merapi dan juga gunung-gunung lain di Jawa Tengah terutama dan juga di Jawa Timur ya. Teman-teman bisa scroll di channel saya untuk melihat video-video lain. Dan ini kita sudah melewati pohon ini ya yang sangat ikonik yang kelihatan dari pos Babadan. Maafkan kali ini gambarnya mungkin agak kurang tajam karena GoPro saya error ya teman-teman. Jadi tidak bisa merekam gambar sampai selesai, jadi cuman sampai di bawah ya teman-teman. Jadi ini saya upload video dari DVR dari Google ya. Ini saya akan coba melewati aliran sungai ini ya. Jadi di sebelah sini nih antara Bukit Jengger Tengah dan Jengger Lor ini ada sebuah sungai. Namun saat ini airnya tidak ada ya teman-teman karena bukan lagi musim hujan ini. Dan ini mungkin diameternya sekitar kurang lebih 10 meter ya teman-teman. Bukan diameternya, cuma lebarnya ini ya. Dan di kanan ini adalah tebing Bukit Jengger Tengah. Sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar. Dan di antara Bukit Jengger Lor yang sebelah kiri ini dan Jengger Kidul ini ada sebuah di dataran ya, yang sering saya lewati. Kita sebut saja Jengger Pas ya. Kondisi di sini cukup rata ya teman-teman, dan ada beberapa bebatuan ini. Seperti yang kita lihat di depan ini ada sebuah batu yang cukup besar. Mungkin asalnya dari kubah lava atas itu ya. Ini saya akan coba terbang menyusuri padang bebatuan ini ya. Saya sudah beberapa kali terbang melewati area ini. Namun kondisinya pada saat sebelumnya tuh selalu berawan di sini ya. Ada awan tipis, jadi saya terbang mepet ke lereng ini ya untuk menghindari awan. Kali ini pandangan cukup jelas, dan di area ini tepatnya adalah sisa-sisa dari kubah lava tahun 1930 ya, yang di atas itu. Dan makin ke atas nih sudah semakin banyak batu-batu. Dan ini kita menjumpai semacam kayak bibir kawah gitu ya. Tapi bukan kawah yang seperti kawah di tengah itu, tapi seperti bekas longsoran gitu ya teman-teman.
memanjang gitu dari atas sampai ke bawah. Ini juga ada ini sebelah kiri kita. Sebelah kiri itu yang tampak hitam itu adalah kubah lava tahun 1888. Dan ini kita melewati padang bebatuan kubah lava 1930 ya. Batunya besar-besar di sini. Ukurannya mungkin saya perkirakan ya sekitar 3 meteran, sampai ada yang sebesar ini ya, rumah ini ya. Dan di sini ada tebing bekas patahan ini ya. Oke, dan kita sudah sampai di bibir kawah sebelah barat laut ini ya. Sini tampak mengeluarkan banyak asap di sini. Dan ini adalah kubah tahun 48 yang berwarna kuning-kuning ini. Kita akan coba melihat ke arah lereng barat daya ya. Di dalam sebelah sini juga banyak asap itu, nampak kuning-kuning. Dan ini adalah puncak dari kubah lava barat daya. Kalau terang gini berwarna kekuningan ya teman-teman. Dan banyak batu-batu yang menonjol ini. Salah satunya yang sebelah itu ya, di depan itu ya. Lokasi guguran batu saat ini ada sebelah kiri kita itu ya, yang batunya berwarna terang itu. Dan di sebelah sini ini ada tumpukan lava yang setengah membeku. Dan di sebelah kanan itu juga ada jalur guguran ya. Jadi pada beberapa bulan yang lalu jalur gugurannya tuh di tengah-tengah sini ya teman-teman. Namun saat ini ada di sebelah kanan dan kiri, dan di sebelah tengah sini nampak penuh dengan lava beku ya. Dan ini barusan terjadi guguran, langsung pecah ya. Karena batu ini masih setengah beku ya teman-teman, jadi belum keras sepenuhnya. Dan ini masuk ke ceruk situ ya. Ini kalau teman-teman lihat drone saya bergoncang, ini memang kondisinya seperti ini kalau saya terbang dengan manuver yang ekstrim seperti tadi ya. Kalau teman-teman lihat di GoPro mungkin agak halus karena sudah distabilisasi ya gambarnya. Dan ini banyak sekali batu-batu yang berguguran. Ini kalau malam masih berwarna merah ya. Kalau teman-teman mau lihat videonya ada di video saya yang terbang subuh itu ya. Ini saya cantumkan link di atas. Dan bagian sinilah yang saat ini banyak terjadi guguran batu lava pijar ya. Ini juga ada beberapa batu-batu kecil. Dan yang tampak hitam ini sebenarnya di sela-selanya nih masih cukup panas ya teman-teman. Saya juga pernah membuat footage-nya di bagian sini, dimana saat itu masih terlihat membara ya bagian batu-batu yang ada di sini. Dan di sela ini antara kubah lava barat daya dan kubah 92 ini banyak asapnya di sini. Dan juga itu di belakang itu ya.
Oke, di sana tampak gunung berbabu cerah sekali. Dan meskipun di sebelah sananya banyak awan nih, sebelah sininya tampak cerah. Kondisi angin tidak terlalu kencang saat ini. Dan inilah penampakan kubah lava tengah ya. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa saya tidak memutari bibir kawah sampai ke sebelah timur, yaitu karena akan ketutupan ya sinyalnya teman-teman. Nanti drone tidak bisa dikontrol karena terhalang ya sinyalnya ya. Dan ini kita lihat asapnya banyak sekali yang keluar dari bagian sini. Dan ini tampaknya barusan terjadi guguran ya teman-teman. Asapnya cukup tebal. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di sekitar daerah sini yang sebelah barat Merapi, pada malam hari kalau cuaca cerah bisa melihat guguran lava pijar ini ya dari jarak yang cukup jauh ya. Asal kondisi cuaca cukup cerah. Dan ini tampak anginnya bertiup ke arah selatan ya. Sebenarnya ke arah timur ya teman-teman, tapi karena ini memutari badan gunung jadi dia berbelok ke selatan. Oke teman-teman, kita cukupkan eksplorasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kadang-kadang guguran batu ini juga mencapai area sini ya teman-teman. Bisa kita lihat dari beberapa bongkahan batu yang berserakan di sini. Sebelumnya ini tidak ada ya batu yang di kanan bawah ini ya. Kini saya ingin melihat kondisi vegetasi di Bukit Jengger Lor. Di bawah kita ini adalah Sungai Senowo ya teman-teman. Jadi dari hulu itu banyak sekali cabang dan kemudian semakin ke hilir itu akan menyatu membentuk sungai yang agak besar ya. Kita akan juga melihat pohon yang ada di bukit ini ya. Beginilah penampakannya. Oke, kita akan kembali ke home point. Di depan sana terlihat Gunung Sumbing, puncaknya menyembul di atas awan ya. Teman-teman bisa mengikuti parameter penerbangan di angka-angka yang ada di sebelah kiri dan kanan bawah itu ya. Yang kiri itu kecepatan ya 68, kemudian jarak dari home point itu ya, dan jarak tempuh total drone. Kemudian yang sebelah kanan itu ada kekuatan sinyal remote, kemudian voltase baterai total, dan waktu terbang. Dan di bawahnya itu ada Mbps, itu adalah kekuatan sinyal gambar ya teman-teman.
Semakin besar itu semakin bagus gambarnya ya. Jadi inilah gambar yang saya lihat melalui goggle saya ya kalau saat lagi terbang. Seperti biasa saya akan coba berputar dulu sebelum landing. Dan Gunung Merapi masih cukup cerah. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya.